us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Mari kami bersukacita bersama-sama, kita merayakan kelahiran Tuhan dalam hidup kita. Come on. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come, ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of angels. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Oh, sing choirs of angels, sing in exultation. Oh, come, ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of angels. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Sama-sama kita nyanyikan. Oh, come, let us. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Sekali lagi. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ. Sekali lagi ya. Oh, come, let us. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Mari berikan sorak-sorai sukacitamu yang terbaik buat Tuhan kita. Gembiralah dan sambut Rajamu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur.
rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersukalah terus, bersukalah terus, bersuka-sukalah terus. Kami bersuka, karena Kau telah lahir bagi hidup kami. Mari nyanyikan, hai dunia, hai dunia, gembiralah dan sambut penebus di hatimu. Terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Apa kabar teman-teman semua? Sekali lagi mengucapkan dulu di depan, selamat hari Natal buat teman-teman semua. Dan hari ini pastinya teman-teman akan diberkati dari perayaan Natal secara online ini. Diberkati firman Tuhan dari Kak Yosi Mokalu untuk tentang kasih. Sehingga bisa mengerjakannya dalam kehidupan kita. Kasih yang tidak disimpan dalam kehidupan kita, tapi kasih yang terlihat nyata juga bagi hidup orang lain. Tapi sebelumnya kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, mengucap syukur buat hari ini. Di mana kami berada, kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tidak dapat dibatasi dengan apapun juga. Dan biarlah Tuhan setiap perkataan firman Tuhan yang ditabur, biar kami mengerti dan kami mengerjakannya untuk kehidupan kami yang mempermuliakan nama Tuhan. Sekali lagi Tuhan berkati Kak Yosi, jadi berkat bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Natal ini sebenarnya tentang apa sih? Kok sampai sedemikian pentingnya harus kita rayakan? I'm gonna tell you. Natal itu sebenarnya tentang penggenapan sebuah janji. Dan janjinya ini bukan sembarang janji. Kalau ada yang tahu nggak pertama kali Tuhan menjanjikan ada seorang juru selamat akan datang, itu kapan? Ada yang tahu? Kalau teman-teman adik-adik semuanya ini, wah saya panggil adik-adik nggak apa-apa ya? Ya. Kalau saya panggil teman-teman seolah-olah sejajar gitu ya. Kalau adik-adik ini semuanya tahu ya, kalau pernah baca, itu ada di Ulangan. Kitab Ulangan itu sampai Tuhan Yesus datang, tahu jaraknya berapa? 1445 tahun. Lama ya? Yang paling sering kita dengar kalau dijadikan landasan ayat Natal itu biasanya Yesaya. Kitab Yesaya itu sampai Tuhan Yesus datang 700 tahun. Nah, what's the big deal about it? Karena ini penggenapan janji. Tuhan bilang akan ada raja, akan ada juru selamat. Semuanya digenapi. Semua yang dinubuatkan lahir dari seorang perawan di kota Bethlehem. Itu ada dalam nubuatan-nubuatannya dan digenapi di hari tersebut. Walaupun Alkitab tidak pernah menyebutkan tanggal 25 Desember. Cuman sepertinya ritualnya, industrinya ya udah kita sepakati deh. Kan harus ada satu hari yang disepakati bersama supaya bisa holiday. Mungkin gitu ya. Kalau terserah nanti orang holidaynya terserah ya. Jadi mungkin penjelasannya seperti itu. Tapi yang penting adalah bukan harinya. Kita merayakan apa? Ini penggenapan janji. Sehingga kalau janji digenapi artinya ada pengharapan. Karena kita punya Tuhan yang tepat janji. Kita tidak menyembah sembarang Tuhan yang gak ngerti apa yang dia janjikan. Itu kayak janji-janji aja.
Siapa yang punya teman di sini yang suka janji-janji tapi tidak ditepetin? Ya namanya juga manusia. Tapi kalau kita punya Tuhan yang dia bilang, hey, you know what? Nanti akan ada juru selamat. Kalau kamu percaya sama dia, kamu akan selamat. Apa itu konsep juru selamat? Kita nggak mengerti kan sampai Tuhan Yesus lahir. Dan semua ciri-cirinya sama dengan yang dinubuatkan. Itu yang menyebabkan kita bersuka cita. Gembala-gembala ketika dihampiri oleh malaikat, kabar itulah yang mereka harus sebarkan ke seluruh Yudea, ke seluruh bangsa Israel pada saat itu. Mereka akhirnya ngerti, oh ini toh yang diomong-omongin sama leluhur-leluhur kita, nenek moyang kita dari tahun ke tahun. Ini yang akan terjadi dan digenapi. Lahir dari anak darah Maria di sebuah palungan. Itu ada semua di kandang domba. Saya kemarin diminta mengisi acara dari sebuah bank. Lucu sekali, mereka kreatif, saking kreatifnya. Di atas panggung itu didesain ada palungan Yesus, ada orang Majus, ada nuansa Batak karena yang dipilih adalah adat Batak, dan ada lapo, ya. Ada lapo juga, saking benar-benar ingin membuat nuansa Bataknya dapat. Cuman saya bilang kayak gini, ini tidak sesuai dengan nubuatan. Karena memang dalam nubuatan tidak ada bayi Yesus lahir di dekat lapo. Tapi for the sake of entertainment dan perayaannya, it's okay lah. Oke, lalu apa pesan yang lebih dalam dari sekedar penggenapan janji? Yaitu, ini yang kita mau perkenalkan sama-sama pada saat ini. Kita ngomongin kasih, dan bukan sembarang kasih, tapi kasihnya Tuhan. Kasihnya Tuhan. Kalau di zaman dulu kayaknya susah loh. Kita sekarang hidup di zaman setelah kita kedatangan juru selamat dan kita ditawarkan, adik-adik ditawarkan bagaimana caranya supaya bisa mengenal Tuhan lebih dekat dengan Tuhan lebih mudah. Ya udah percaya ada yang namanya juru selamat. Tapi nggak demikian di zaman sebelum Tuhan Yesus datang. Kenal dan dekat sama Tuhan itu nggak gampang. Ada aturan-aturan. Mungkin yang adik-adik dengar adalah 10 perintah Tuhan. Tapi kalau dijabarkan ya sesuai dengan adat istiadat dan apa penjabaran dari Nabi Musa, aturannya ribet lebih banyak lagi. Bukan cuman ngomongin persembahan, perpuluhan, ada juga aturan-aturan yang seperti misalnya kalau kita melakukan dosa, ada korban yang harus dipersembahkan sebagai pendamaian kita sama Tuhan. Ya, ada korban bakaran, ada domba yang dipersembahkan. Apapun itu baru satu jenis aturan. Banyak sekali aturan-aturannya. Ya, kuduskanlah hari Sabat tuh banyak sekali aturannya. Nah, ketika Tuhan Yesus datang dipermudah lewat sebuah pengorbanan. Pengorbanan inilah yang mau kita rayakan sebenarnya. Jadi bukan cuma sekedar penggenapan janji, tapi ada pengorbanan buat kita. Dan it's a big sacrifice. Pengorbanannya gak sembarangan ya. Gak cuma mungkin teman-teman kalau saya tanya ya, pengorbanan apa sih yang paling besar buat teman-teman? Kalau sampai harus berkorban, yang menurut teman-teman berkorban itu seperti apa? Misalnya kalau Kak Yosi ya, Kak Yosi itu suka basket. Siapa tadi yang pengen jadi pemain NBA? Saya lihat tadi, di sini nih ada nih. Ya, Kak Yosi suka basket. Jadi kalau ada teman Kak Yosi, minta waktu Kak Yosi di saat Kak Yosi mau main basket, ayo dong ketemuan. Itu pengorbanan buat Kak Yosi. Waduh, gue suka banget basket, udah susah nyari waktu basketnya, diminta lagi basket. Nah itu pengorbanan. Ngerti ya? Kita punya penilaian tentang pengorbanan. Ada yang pengorbanannya mungkin ya, saya minimal seharian gak mau diganggu kalau sudah attached to my gadget. Misalnya, terus tiba-tiba orang tua kamu bilang, hey kamu kan mau ujian ya, saya kurangin ya waktu kamu sama gadget. Aduh, kayaknya pengorbanan. Ngerti ya? Itu pengorbanan buat orang tertentu tuh berat, gak gampang. Really? Seriously? Kita akan langsung deal. Berapa lama kita dikurangin main gamesnya? Berapa lama kita dikurangin main sosial medianya? Ya kamu mau ujian sekarang cuman boleh main games sejam sehari. Come on gitu misalnya gitu. Itu pengorbanan. Itu pengorbanan. Tetapi yang Tuhan lakukan, you need to know. Makanya kita ngomongin kasih. Karena ngomongin kasih itu gak gampang. Ngomongin kasih apalagi yang kita ngomongin kasihnya Tuhan. Pengorbanan coba dipikir-pikir. Tuhan ya ini. Tuhan.
Tuhan yang jauh banget derajatnya sama yang diciptakan kita manusia. Tuhan yang kita tahu, kita selalu berpikir bahwa Tuhan ada sebuah kerajaan di atas sana, surga di atas sana gitu. Yang dimana dia bertahta sebagai raja. Jadi kalau dia sampai datang ke dunia atau anaknya dia korbankan buat kita, itu it's a big deal, pengorbanan yang sangat besar. Karena kita nggak harus. Kalau kita jadi bos. Oke, di sini siapa yang di rumahnya punya supir, punya pembantu, ya, kita bosnya lah ceritanya ya. Kita yang keluarga kita yang Tuhan berkati sehingga kita bisa menggaji mereka. Apakah perlu kita memperhatikan mereka setiap saat? Kita nggak akan merasa perlu. Yang mereka sudah, mereka sudah dikasih uang makan. Nggak perlu kita nanya, udah makan belum? Nggak perlu, mereka kerja sama kita. Bayangkan kan, karena kita merasa kita ada di status di mana kita yang membayar. Nah ini Tuhan sama kita, ini bukan Tuhan yang menciptakan saja loh. Tuhan yang bukan cuma Tuhan yang menciptakan. Coba dibayangkan sifatnya Tuhan. Sifatnya Tuhan apa sih? Kasih. Sifatnya Tuhan tuh kasih. Itu yang mau kita kenal sekarang. Kasihnya seperti apa? Gini deh. Saya melukiskan kekuasaannya Tuhan tuh kayak, saya suka pakai kata omnipresent. Tahu omnipresent? Ya maha hadir. Cakep. Pasti leader nih. Oke. Maha hadir. Kita ke sini dia ada. Kita mundur ke belakang dia ada. Kita maju ke depan, besok, lusa, dia sudah ada di situ terlebih dahulu daripada kita. So he knows everything. Kalau kita punya kemampuan yang seperti itu, ya, mungkin gak kita menciptakan sesuatu yang salah? Gak mungkin. Bayangkan coba. Nah dia menciptakan manusia. Yang namanya manusia itu bebalnya setengah mati. Kita nih, bebalnya setengah mati. Tapi seperti halnya, ada yang tahu cerita Tuhan Yesus menegur Petrus sebelum dia berbohong atau menyangkal. Sebelum dia menyangkal. Seperti itu treatmentnya Tuhan sama ciptaannya. Dia udah tahu kita ini akan jadi kayak gimana. Menyangkal dia berkali-kali. Nyakitin hati Tuhan berkali-kali. Tapi tetap dia ciptakan kan? Dia ciptakan, dia tetap jadikan kita semua. Mungkin kalau ada panitia penciptaan, wah dia paling banyak di debat. Bos, ngapain sih nyiptain manusia bos? Rugi. Ini manusia ini gak bisa dikasih hati. Baru sekarang minta bertobat, besok juga dilakukan lagi. Baru bilang janji sama bos, saya gak akan bohong lagi. Besok juga akan bohong lagi. Rugi, ngapain ciptain sesuatu yang akan membuat kita sendiri tidak mendapatkan apa-apa. Nah ini yang kita mau gambarkan. Sedemikian besarnya kasih Tuhan kepada dunia ini. Sehingga ia mengorbankan anaknya. Lihat, bayangkan. Dia tetap ciptain kita. Dia juga mikirin gimana caranya manusia yang saya ciptain ini bisa selamat. Berarti saya harus mengorbankan anak saya. Anak loh. Anak. Sekarang kalau ini gak usah anak deh. Hal yang paling berharga apa sih teman-teman pernah miliki, adik-adik pernah miliki? Hal yang paling berharga. Ada yang suka papi, anak anjing? Ada yang suka anjing? Ada yang makan anjing? Kalau orang Batak biasanya makan anjing. Ada yang suka kucing? Ada yang punya binatang peliharaan? Ya kan, kalau kita ini ingin mendekatkan sebuah pengertian, analogi ya. Jadi kita, yang paling dekat adalah binatang peliharaan. Kita sayang sama binatang peliharaan kita. Sayangnya setengah mati. Benar gak? Ada teman saya yang anjingnya mati 2 minggu gak selesai sedihnya. Sedih terus. Bayangkan kalau anak. Bayangkan kalau anak. Anak mati sesuatu yang sangat sedih. Apalagi matinya bukan karena sakit flu and then gak ada obatnya meninggal. Ini matinya disiksa dulu. Mati di atas kayu salib. Can you imagine that kind of love? Jadi Tuhan itu sedang berulang kali ingin mengingatkan dan memperkenalkan saya. Ini Tuhan yang maha kasih. Dan begitu besar, kalau kita lihat ayatnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Wait, tonton dari situ ya. Begitu besar itu
sebuah level, ada nilainya, ya, begitu besar. Jadi besarnya itu tergantung dari penilaian kita masing-masing. Sejauh mana kita mengenal besarnya itu. Kalau ada orang bilang, itu orang tuh begitu lemahnya. Maksud kamu kayak gimana? Pasti ada yang bertanya kayak gitu karena nggak tahu dia lemahnya seperti apa. Tapi kalau dia kenal sama orang tersebut, oh iya memang orangnya tuh lemah banget. Dia itu olahraga cepet capek, payah deh gitu ya. Nah kalau ini kata-kata begitu besar, ini sebenarnya terpulang dari adik-adik semua. Selama ini, apakah kita mengenal kasih Tuhan itu sebegitu besarnya? Atau ini cuman bacaan ada di Alkitab. Ya saya ngerti bahwa Tuhan mengasihi saya. Tapi saya nggak tahu emang betul dia besar seperti itu kasihnya. Nah ini yang mau kita kenali sama-sama. Bahwa Tuhan itu kasihnya besar dan nggak main-main. Kalau bicara soal kasih, kita pakai ukuran kita dulu deh manusia. Ya, kasih itu ada 3 level. Yang pertama, ada yang pernah dengar jargon ini gak? Tak kenal maka tak sayang. Pernah dengar? Tak kenal maka tak sayang. Memang kalau kita kenal, kalau nggak kenal sama orangnya, kita mau melakukan sebuah pengorbanan yang menunjukkan kasih. Biasanya kan enggak. Sebodoh amat. Orang gue gak kenal, ngapain sih lo repot-repot? Nah itu tuh ya, ngapain sih lo repot-repot? Emang lo kenal? Biarin aja lah orang lain. Udah gak usah repot-repot. Jadi kasih kita kalau kita gak kenal semakin kecil. Kalau kenal pun, itu pun juga beda-beda dong. Kalau beda gak sahabat sama teman? Beda gak? Beda. Siapa yang punya sahabat di sini? Punya sahabat. Oke, saya mau tanya. Beda gak sahabat sama pacar? Beda dong, jelas ya. Kalau teman, sahabat, pacar, mana yang paling dibela-belain? Oh sahabat, keren. Ada yang lebih bela-belain pacar? Gini deh, mungkin biasanya kalau udah pacaran tidak dibela-belain seperti kalau lagi ngejar. Nah, kalau lagi ngejar pasti dibela-belain. Cuman semoga tidak menohok ya, ini cuma contoh ya. Cuman ini mengerti lah bahwa memang kita punya pembedaan untuk level pengorbanan. Benar kan? Kalau sama teman, sama sahabat ya jelas kita akan lebih bela-belain sahabat. Bahkan kita punya ekspektasi, lo sahabat gue udah melakukan segalanya buat lo seharusnya ngerti dong. Ya kan? Nah jadi ada pembedaan. Yang pertama kenal dulu, kalau gak kenal jangan harap saya mengasihi atau mengorbankan sesuatu. Kalau sudah kenal, kamu tuh apa posisinya? Teman biasa atau teman ya di sekolah teman saya banyak. Saya cuma tahu dia teman satu sekolah tapi bukan teman main gitu. Teman aja dari kelas yang berbeda. Kita sendiri sudah mengerti itu. Jadi kita tidak akan membela-belain dia dibandingkan teman satu kelas misalnya kayak gitu. Teman aja sama sahabat beda dan ada juga pacar. Jadi ada pembedaan yang namanya kita mengasihi. Setuju ya sejauh ini ya? Tapi apa yang Tuhan perkenalkan sama kita? Kasih tak bersyarat. Itu level yang terakhir. Yang lain itu semua bersyarat. Tapi Tuhan perkenalkan sama kita kasih tak bersyarat. Buktinya apa sih kasih tak bersyarat? Yaitu di atas kayu salib. Dia gak perlu nunggu kita benar dulu. Ada garansi bahwa kalau dia mati di atas kayu salib berarti kita semua yang percaya sama dia akan benar. Enggak juga. Kita yang sudah terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat tetap kok mengecewakan kadang-kadang. Mengecewakan itu berbicara soal grace, kasih karunia. Kasih yang seharusnya kita tidak dikasih tapi dia kasih juga buat kita. Nah itu kasih tak bersyarat. Intinya apa kenapa kita mesti mengenal kasih? Supaya mereka yang diselamatkan oleh kasih ini bisa memperkenalkan sama orang lain kasih yang sama. Karena kita sedang mempromosikan Tuhan kita. Kita tidak mau kita ini selamat sendirian. Karena ada Tuhan yang maha kasih. Orang lain juga harus tahu loh.
Kita punya Tuhan yang maha kasih. That's why kita bersuka cita ketika hari Natal. Karena dia telah lahir dan membuktikan sampai di atas kayu salib. Orang lain harus tahu. Saya pengen loh, sahabat saya ini mengenal Tuhan Yesus. Saya pengen loh, saudara saya ini atau orang yang saya kenal ini orangnya sangat baik mengenal Tuhan Yesus. Gimana cara ngenalinnya? Ya memperkenalkan kasihnya. Tapi bagaimana, pertanyaannya begini, bagaimana kita bisa memperkenalkan kasihnya kalau kita sendiri belum bisa mempraktekkannya? Nah itu. Oke. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan 3M. 3M. Semuanya bilang 3M. 1, 2, 3. 3M. Bagus. M yang pertama, mengenali. Tak kenal maka tak sayang. Tapi yang mau kita kenal bukan manusia sekarang. Kita mau mengenal Tuhan. Oke? Ayatnya ada di Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Nah, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Mengenali, ya, mengenali itu yang kita kenali apa sebenarnya? Kasihnya Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak bisa dikenali tanpa kasih. Satu paket. Coba sesederhana ini deh, ini gak usah cari yang repot-repot ya. Sesederhana ini, pernah gak membayangkan ya, kasihnya Tuhan itu seperti apa sih setiap hari sama kita? Mengalir ya, kayak misalnya gini. Mungkin kita telah terbiasa taking things for granted. Taking things for granted. Kita udah, gue bisa berdiri di sini, bisa duduk di sini, bisa sampai di sini, ya biasa aja. Tetapi when something bad happen to you, kita mulai kayak dicelikan. Wah, gue bersyukur ya gue sehat. Di zaman pandemi banyak orang yang mengerti betul kesehatan adalah sebenarnya sebuah berkat. Bangun tidur, bisa bernafas, sebuah berkat. Saya punya tempat tidur yang bisa saya tiduri, sebuah berkat. Kita seringkali menganggap itu biasa. Sampai akhirnya kita lewat kalau di Manggarai itu banyak tuh. Orang-orang yang di pinggir jalan tidur, gak punya tempat tidur. Tidurnya di pinggir jalan. Akhirnya karena kita melihat gitu, oh ya Tuhan kasih saya keluarga yang punya rumah, punya tempat tidur, bisa menyekolahkan saya, bisa memberikan saya baju bagus, bisa memberikan saya makan, bisa memberikan saya minum, bahkan uang jajan yang tidak berubah tadi, uang jajan tuh ya. Kalau kita breakdown satu persatu, it's all God. Coba rumusnya dari mana? Gak ada manusia yang bisa membuat orang tua yang seperti itu. Gak ada. Tuhan pilihkan orang tua. Despite of sempurna dan tidak sempurnanya mereka, semuanya bercerita tentang kasih Tuhan, bukan? Sayangnya kita taking things for granted. Sering banget. Tapi kalau kita mau breakdown, coba deh. Mulai sekarang saya mau coba bangun tidur, saya mau berdoa untuk hal-hal yang sepertinya tidak perlu ya. Karena udah terlalu biasa. You will kaget sendiri. It will blow your mind karena ternyata banyak banget yang bisa diucapkan syukur. Sedemikian banyaknya. Sampai sesederhana bisa jalan dan lari aja sesuatu yang bisa disyukuri. Sampai ketika kita melihat ada orang yang tidak bisa jalan dan tidak bisa lari, bukan? Saya kemarin baru robek otot betis, ya, torn calf muscle. Jadi kalau manggung sama teman-teman, saya sendiri yang pakai kruk. Ini atau sudah pegel dua lagu, boleh duduk sama kliennya. Tapi saya merasakan, menderita banget ya kaki kayak gini ya, terbatas banget. Baru saya mengingat ketika saya sembuh sekarang, bersyukur Tuhan saya sudah bisa jalan, saya sudah bisa lari, makasih ya Tuhan. Kan kita we take things for granted, even yang sederhana kayak gitu, you know. Nah ini yang mau kita kenali. Bahwa Tuhan tidak bisa dipisahkan dengan sifatnya mengasihi. Kalau itu tidak bisa kita kenali, boro-boro kita bisa mengasihi orang lain. Kita cuma fokus sama diri kita saja terus, tanpa bisa memberikan kasih tersebut. Yang kedua adalah mempelajari. Belajar tanpa ujian
atau tanpa tantangan tidak akan bertambah kemampuannya. Siapa yang di sini fitness? Ada yang fitness? Kalau fitness, bicara kalau dorong-dorong, enggak. Belum tentu. Mungkin dia besar karena rajin bantu ibu di rumah. Jadi kalau kita berolahraga, ada kemampuan yang bertambah. Ya, orang yang pengen jago basket ya dia akan latihan terus basket sehingga akhirnya bertambah. Orang yang pengen menumbuhkan otot ya dia harus bertambah, harus mengangkat terus. Bebannya juga ditambah, repetisinya atau itunya ditambah ya. Berapa kali dia mau setnya berapa kali bertambah. Sama halnya saya bilang sama anak saya, you know what, you need to be strong. Saya bilang anak saya ini sekarang dia kelas 2 SMA. You need to be strong. The biggest muscle that you need to have, dan otot yang paling kuat yang kamu mesti miliki adalah otot mengasihi. Otot mengasihi, dia bingung. Iya, itu ada latihannya. Latihannya kayak gimana? Perhatikan orang-orang yang Tuhan dengan sengaja izinkan ada dalam kehidupan kamu, tapi nyebelin. Tapi nyebelin, pasti ada. Pasti ada. Nggak usah nyari di rumah, di gereja juga ada. Di youth ini juga ada. Cuman kan konsepnya adalah gini, konsepnya gimana ya? Oh, itu Tuhan yang taruh ya di sini. Iya, nggak ada yang kebetulan. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikannya apa? Kekuatan kamu mengasihi. Bagaimana orang tahu dia bisa mengasihi kalau selama ini dia berhadapannya sama orang yang baik-baik saja? Gimana coba? Sampai akhirnya dia menghadapi orang yang nyebelinnya setengah mati. Baik di depan, ngomongin di belakang, punya grup WhatsApp yang ngomongin kita. You know, stalking kita dengan akun-akun misterius. Ceritain tentang apa yang kita posting. Related kan? Tapi memang Tuhan izinkan gak ada orang-orang seperti itu. Orang-orang seperti itu gak bisa kita hindari. Ada bukan supaya kita membenci. Ada supaya kita belajar mengasihi. Sebel gak dengar firman Tuhan ini? Coba deh, mungkin ada yang ketegur ya. Coba kita lihat nih ya. Mungkin kita baca dari sini. Matius 5 ayat 43 sampai 48. Kan kita ngomongin kasih. Jadi kasih kita yang kita kenalkan ini bukan kasih yang biasa, kasih yang di atas rata-rata. Ya, Matius 5 ayat 43-48, saya akan bacakan versi BIMK. Wah, PR banget sih. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ini sebenarnya lebih kepada pengertian, kebijaksanaan sebelumnya. Tapi apa yang ingin diajarkan, ayat berikutnya, sampai 48 ya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Terjemahkan menganiaya. Ngomongin kamu. Backstabbing. Ya. Bohong sama kamu. Pinjem 100 gak dibalikin. Coba terjemahkan apa itu menganiaya ya. Oke. Kenapa kita harus mengasihi mereka? Karena di ayat 45. Dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat. Keren banget gak nih? Maksudnya apa sih? Banyak loh orang jahat gak sadar. They think that is the right values. Dia gak sadar. Teman kamu yang suka bohong. Kalau kamu cuma lihat bohongnya, ngeselin. Pasti ngeselin. Tapi coba kamu ngeliat kayak gini. Jangan-jangan di rumahnya itu orang tidak percaya sama dia. Dia punya lingkungan yang tidak memudahkan buat dia dipercaya. Sehingga dia tidak bertumbuh dari situ. Dia berbohong terus, berbohong. Karena bohong selalu menyelamatkan dia dari masalah. Akhirnya dia gak ngerti itu salah. Dia bohong sama kamu. Dia pikir itu biasa-biasa aja. Jadi kita harus bisa melihat, kita menerbitkan matahari itu seperti itu. You know what? Apa yang kamu lakukan itu salah. Tapi saya diajarkan sama Tuhan saya untuk mengampuni. Saya maafin kamu ya. Dan orang yang baik dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Next. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Nah ini, kita masih di sini kebanyakan. Bersyarat.
Dia baik, ya gue baik. Dia rese, ya gue juga rese. Wajar dong. Dia ngeselin, ya gue juga ngeselin. Nah, mesti baik. Nah ini kita di sini. Tapi kita tidak diajarkan seperti ini. Apakah upahmu, bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Next. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Ini sederhana, salam loh. Salam, sering banget kan kita cuek sama orang. Siapa sih dia? Jangankan cuek, ada orang yang nyebelin aja dari jauh. Ini kita pura-pura gak lihat kadang-kadang. Ya kan, aduh tuh orang nyebelin. Dia ngelambai ke kita tuh. Yang gak usah diliatin, pura-pura gak lihat, pura-pura gak lihat. You know? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Masalahnya kita mengenal Tuhan. Jadi mungkin sore hari ini berbicara sesuatu yang berbeda. Atau diingatkan kembali. Ayat yang terakhir. 8. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang ada di surga adalah sempurna. Susah ya? Wow, standarnya kita harus sempurna loh. Sempurna. Ini sebenarnya membutuhkan beberapa khotbah lagi kalau ngomongin kesempurnaan yang dimaksud di sini ya. Tetapi let me make it simple. Apa yang kita mau pelajari saat ini adalah Tuhan mengasihi kita. Lewat anaknya yang dia lahirkan dan bahkan anak tersebut sampai mati di atas kayu salib. Dia mengingatkan kita itu adalah kasihnya dia. Bapa kasihnya sempurna seperti itu. Nah kalau kamu menjadi anak-anaknya Tuhan, kita tuh gak bisa menggunakan standar dunia lagi. Lo baik, gue baik. Lo jahat, gue jahat. Gak bisa. Kita diajarkan sebuah standar. Lo baik, gue baik. Lo jahat, sama seperti Bapa gue di surga tetap baik. Ya gue juga tetap baik sama lo. Ini gak gampang ya. Teman-teman, adik-adik semua. Ayo kita praktekkan. Karena M yang terakhir itu mempraktekkan. Jadi, kenal Tuhan. Habis itu mengenali. Habis itu yang kedua apa M-nya? Apa kelewat ya tadi saya? Mempelajari, makanya dikasih tantangan, kesulitan, orang-orang yang nyebelin itu. Dan yang terakhir mempraktekkan. Mempraktekkan itu kayak ini, sekarang kita udah ngerti ada orang-orang nyebelin. Mempraktekannya kayak gimana? Ya kita lihat aja ketika hati kita tiba-tiba disentil dengan kelakuan yang nyebelin. Sakit nih. Saat tersebutlah kita dikasih alarm. Oke, ini saatnya kamu latihan, praktekkan. I forgive you. Mungkin sakitnya gak hilang langsung. But my first step is I forgive you. And I want to learn to forgive you lebih. Unconditional. Itu mempraktekkan. Nanti kalau kita lakukan itu terus-menerus. Jangan kaget. Kalau tiba-tiba orang itu banyak yang nyari kita. Kenapa? Karena kita tuh bagai matahari. Bagi orang-orang yang tidak tahu. Kayaknya mereka baru dikenalkan. Orang gak akan bertanya kalau kasih kita biasa-biasa saja. Tapi orang akan bertanya kayak gini. Kok lo bisa sih sabar? Kalau kayak gimana? Kalau kita di atas rata-rata. Pertanyaan itu hanya muncul kalau kita di atas rata-rata. Kok lo bisa maafin dia? Kok lo bisa? Kok lo bisa sih ngomong lemah lembut sama dia tuh kok lo bisa? Bukankah itu sebuah kesaksian? Saya bisa karena saya sudah mengenal Tuhan saya sudah mempelajarinya, dan saya mau mempraktekkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha kasih, Bapa yang setia, kasih setianya tidak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kami bersyukur Tuhan, sore hari ini Engkau memperkenalkan kembali kepada kami bahwa sifat-Mu itu ini, kasih ya Tuhan, tidak berubah. Dan Engkau memperkenalkan kembali kepada kami yang mungkin saat ini sedang mencari jawaban, atau bahkan mencari kasih tersebut di tempat yang berbeda daripada Engkau ya Tuhan. Sehingga kami selalu kecewa, kok orang tua saya gak mengasihi saya, kok kakak saya gak mengasihi saya, kok sahabat saya gak mengasihi saya, kok teman-teman saya gak mengasihi saya. Tapi Engkau berbicara demikian ya Tuhan, sore hari ini Engkau mengingatkan, hanya Engkaulah sumber kasih yang sesungguhnya. Dan Engkau bisa bekerja melalui apapun itu untuk menghadirkan kasih tersebut. Bantu kami untuk bertumbuh sedemikian rupa sehingga akhirnya kami mengenal Engkau lebih baik lagi.
sehingga kami bisa bukan saja mengenal, mempelajari, bahkan mempraktekkan ya Tuhan. Terima kasih sudah lahir di Bethlehem buat kami semua dan menunjukkan apa itu kasih yang sebenarnya. Kami mau seperti itu ya Tuhan, supaya kami bisa menjadi matahari, kami bisa menjadi hujan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur, dan semua yang percaya katakan amin. Thank you. Dari awal pertengahan sampai akhirnya, khususnya firman Tuhan dari Kak Yosi, mau kalau yang ada, kasih jangan disimpan sendirian, harus nyata dalam kehidupan kita bagi orang lain, karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Amin. Nah teman-teman terus saksikan Impact Youth yang ada, tapi 2 minggu ke depan kita akan libur sebentar. Impact Youth yang ada nanti bulan Januari akan ada lagi bersama-sama di setiap hari Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat di channel YouTube-nya Impact Community Indonesia. Dan kami mengundang juga untuk teman-teman yang mau onsite sama-sama kami di Impact Youth Onsite setiap hari Minggu jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Tapi 2 minggu ini kita libur, nanti kita akan mulai lagi di tanggal 7 Januari kita akan ketemu beribadah bersama-sama Impact Youth Onsite hari Minggu jam 5 sore. Dan teman-teman juga Impact Community Indonesia setiap minggunya ada ibadah jam 8, 10, 12 jam 3 sore dan jam 5 sore. Berharap teman-teman juga bisa beribadah bersama dengan kami. Dan kalau kalian mau bertumbuh juga lebih lagi, ada Komsel yang ada, Impact Family. Tinggal scan QR Code yang ada di sini, nanti teman-teman akan diarahkan. Baik kalian yang mau online maupun yang onsite. Dan ada pelayanan-pelayanan demi pelayanan yang lain di Impact Youth yang ada, teman-teman bisa mendaftarkannya di admin Impact Youth itu. Nah teman-teman semua, kalau kalian mau mensupport pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan, beli baju-baju keren ini, dan kalian pasti diberkati karena you buy means you donate. Itu aja teman-teman semua, sekali lagi ngucapin selamat Natal dan menjelang tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung onsite di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara onsite setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service, ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service, ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia dan YouTube Henny Kristianus. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Mari bergabung dalam doa kesembuhan dan perlindungan Tuhan setiap Selasa jam 6 sore waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, Instagram Henny Kristianus, dan Yohanes Kristianus. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3.
Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu, pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Hani Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.